Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama saya Pelogia Suparman dalam Bincang Spesial. Dan kali ini temanya adalah perempuan dan jelang tahun politik. Karena memang 2 tahun lagi kita akan bersama-sama juga menghadapi pesta pemilihan tentunya. Dan semoga memang sudah banyak persiapan yang dilaksanakan tidak hanya dari diri sendiri, tapi juga dari berbagai lembaga yang sekiranya juga memang terkait. Salah satunya di pagi hari ini, atau maksudnya salah duanya ya, sudah ada perempuan yang terkadang bikin kita tuh langsung ketar-ketir pendengar. Karena selain pesonanya juga banyak sekali tadi obrolan-obrolan di belakang mic ya, yang tentunya juga sudah Kia coba bicarakan. Ini sudah ada bersama kita, ada Ibu Erlina Hidayati SIPMM selaku Kepala DP3 AP2DIY. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Gia, selamat pagi semua pendengar Star FM. Selamat pagi. Suaranya juga sudah semakin mantap ini ya, perempuan-perempuan mantap nampaknya. Dan juga Ibu Erlina tidak sendiri, dia juga ditemani oleh salah seorang dosen Departemen Sosiologi UGM, ada Ibu Nurul Aini Emfil. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Gia. Selamat pagi. Selamat pagi juga pendengar semua. Pagi. Ini benar-benar combo yang menarik ya. Lembut, tegas, tapi juga semangatnya ini semakin terbangun kalau Gia, walaupun pagi hari ini kita hujan ya Bu ya. Iya. Semoga sehat-sehat Hujan selalu. Terus ini. Betul. Tapi juga semoga banyak sekali keberkahan dan kebahagiaan dan kesehatan yang menyertai Ibu dan juga pendengar Star FM. Tapi kali ini tentunya pendengar dan Bu Erlina dan Bu Nurul, kita memang mengetahui sudah mendekati ya tahun pemilihan atau pemilu di tahun 2024. Dan juga kalau dia baca sekilas dari beberapa informasi bahwasanya memang keterlibatan perempuan ini masih sekisar 30%. Bagaimana keterlibatannya di dunia politik atau juga di situasi lainnya. Tapi seperti apa sih Bu sebetulnya situasi politik saat ini dengan juga perempuan di beberapa lini kehidupan masyarakat Indonesia? Silakan Ibu Erlina. Ya, jadi dari gambaran atau situasi kondisi terkait dengan perempuan di dalam pembangunan gitu ya, hampir merata ya di semua provinsi begitu, meskipun ya tetap ada naik turunnya juga gitu kinerja dari kepemimpinan perempuan di masing-masing provinsi berbeda-beda. Kemudian juga terkait dengan IPG atau Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender juga berbeda-beda, variatif gitu ya. Tetapi hampir semua yang dihadapi oleh provinsi-provinsi di Indonesia ini adalah masih adanya kesenjangan gender atau ketidakadilan gender gitu. Di mana untuk pengaruh utamaan gender itu masih belum begitu dipahami dengan baik, sehingga masih ada kesenjangan tadi antara pembangunan terhadap yang laki-laki dan pembangunan yang terhadap yang perempuan. Baik itu akses, manfaat, kontrol, partisipasi antara laki-laki dan perempuan yang belum sama. Nah, kaitannya di dalam politik juga demikian. Padahal sebetulnya sebagai warga negara yang sama-sama haknya gitu, laki-laki dan perempuan di dalam pembangunan, maka keterlibatan di dalam politik ini juga menjadi penting, karena di dalam politik lah kemudian kebijakan, regulasi, program kegiatan dan sebagainya itu kemudian bisa dimunculkan atau dibahas bersama, diputuskan bersama, disepakati bersama sampai kemudian ke implementasinya begitu ya. Sehingga keputusan-keputusan terhadap ini menjadi penting untuk kemudian bisa mengecilkan atau meniadakan kesenjangan gender di pembangunan. Nah, untuk Indonesia sendiri sebetulnya sudah ada afirmasi untuk bisa mengecilkan kesenjangan gender di politik antara laki-laki dan perempuan dengan adanya afirmasi action untuk 30% minimal. Tapi itu afirmatif baru pada batas di calegnya. Nah, artinya perempuan-perempuan yang masuk sebagai caleg semua partai itu harus minimal 30% gitu ya. Tetapi untuk kemudian yang 30% itu minimal 30% itu apakah kemudian jadi benar menjadi anggota parlemen atau dewan, baik di tingkatan nasional, DPR RI maupun DPR di provinsi maupun DPR di kabupaten kota, itu kan kemudian diserahkan pada mekanisme gitu ya. Mekanisme pasar lah gitu istilahnya. Sehingga memang dari 30% yang masuk di masing-masing caleg partai yang maju pilek itu kemudian harus berlaga sendiri gitu, untuk kemudian bisa memenangkan menjadi anggota DPRD ataupun DPR. Nah, ini yang kemudian memang memerlukan upaya-upaya khusus dari perempuan-perempuan yang maju itu sendiri sebagai caleg, maupun juga terhadap pemahaman ketika masyarakat itu
harus memutuskan untuk memilih apakah yang laki-laki atau perempuan gitu ya. Sehingga itu menjadi sangat penting untuk menjadi pendidikan politik. Baik caleg yang maju maupun masyarakat pemilih gitu. Nah, dari 30% itu pun kalau yang kondisi DIY gitu, ternyata kan tidak bisa 30% yang kemudian jadi tadi ya, masih belum. Kita masih di kisaran 20%. Anggota DPRD DIY maupun DPRD kabupaten kota yang perempuan. Sehingga untuk yang 2024 besok itu kami sangat berharap untuk minimal 30% itu kemudian juga terpenuhi yang sebagai anggota, tidak hanya sebagai caleg gitu ya, tapi benar-benar menjadi anggota DPR. Sehingga kemudian ikut bisa mendorong kebijakan-kebijakan regulasi-regulasi yang ada gender gitu, karena ini sangat penting. Kita berharap dari perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPR ini, DPRD ini kemudian bisa membawa pembaruan gitu, kebijakan-kebijakan ataupun bisa kemudian memotret, memperbaiki bahkan kebijakan-kebijakan yang tadinya netral gender padahal itu ada kesenjangan, kemudian menjadi pro mengecilkan kesenjangan-kesenjangan itu sehingga ada gender atau pro gender tadi. Itu yang kami harapkan sehingga tidak hanya perempuan tetapi juga membawa misi untuk meniadakan kesenjangan gender di dalam pembangunan. Ternyata memang situasi masih ada kesenjangan ya Bu, walaupun memang ada entah itu dari aturan sendiri atau juga situasi yang memang sudah disadarkan. Dan kita juga mungkin beralih dulu ke Bu Nurul mengenai dari sisi sosiologi ya Bu, mengenai tadi kita juga sudah bahas bagaimana ternyata kesenjangan ini masih cukup dekat dengan kita masyarakat Indonesia, terutama tadi kekhawatiran kita adalah bagaimana di tahun 2024 ini yang saat ini berusia 15 tahun akan menjadi pemilih pemula seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, akhirnya bagaimana nih Bu problematisasinya, kemudian juga sekiranya menurut pandangan dari sisi sosiologi atau juga Ibu sendiri mengenai sosok pemimpin seperti apa sih yang ideal menurut pemilih, terutama pemilih pemula itu sendiri? Kalau pemilih dari perspektif pemilih pemula ya, apalagi pemilih pemula perempuan itu orang pemilih pemula yang bukan perempuan aja clueless gitu ya tentang siapa yang mau dipilih, apalagi ini pemilih pemula perempuan pula. Tapi penting sekali kita mulai mulai melakukan investasi atau kegiatan-kegiatan yang mengajarkan pada pemilih pemula pentingnya memilih calon-calon politik mereka yang baik, yang sesuai dengan sesuai dengan keinginan gitu ya. Karena banyak sekali pemilih pemula ini yang kebingungan akhirnya ngikut apa kata keluarga, ikut apa kata orang tua gitu ya. Dan tidak punya cukup waktu untuk meriset gitu ya siapa yang nanti akan mereka pilih gitu. Karena itu penting kita mulai approach gitu ya ke sekolah-sekolah misalnya, terutama yang memiliki siswa yang akan menjadi pemilih pemula, juga mahasiswa awal gitu, sampai usia kira-kira antara 17 sampai 23 tahun itu mereka yang akan menjadi pemilih pemula, itu supaya memilih calon yang tidak hanya karena popularitasnya misalnya, atau tidak karena anaknya siapa gitu, karena politik caleg perempuan kita itu banyak diwarnai dengan kalau enggak orang ini ya, selebritas gitu, atau incumbent, keluarganya siapa, anaknya siapa. Nah, sebenarnya bisa mulai dengan mencoba melihat gitu ya, melihat program-program mereka. Anak-anak muda bisa mulai searching sosial media calon mereka siapa, mengikuti sosial medianya, kira-kira apa yang diposting, kalau mereka membawa kampanye-kampanye yang seperti apa gitu. Yang jelas untuk pemilih pemula perempuan, kalau ada calon yang membawa kampanye menyuarakan kepentingan perempuan, itu bisa masuk kandidat yang akan dipilih gitu ya. Kita bisa lihat. Atau kemudian menyuarakan isu-isu yang marginal, misalnya isu-isu lingkungan gitu, isu-isu kesetaraan, isu toleransi. Itu adalah kriteria calon-calon yang bisa masuk kriteria sebagai calon yang
ideal mungkin ya, atau baik ideal, seperti itu. iya. Oke, ini juga cukup menarik ya. Ada perpaduannya bagaimana misalkan data dari pemerintah sendiri, kemudian dengan program-programnya mungkin juga nanti akan dibagikan langsung sama Ibu Erlina. Karena kita juga sudah dikit ada bocoran tadi ya Bu ya. Seperti itu. Nanti kita kasih surprise untuk para pendengar. Tapi sebelumnya mungkin kalau Anda pendengar mau bergabung untuk memberikan mungkin aspirasi, entah itu sebagai pemilih pemula mungkin yang kebingungan juga, boleh langsung tanyakan saja. Selagi ada kedua narasumber hebat kami, bisa langsung gabung di nomor 0818621013 atau juga bisa langsung tuliskan saja di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Walaupun ini sudah ada beberapa yang masuk Ibu, dan dia juga nanti akan hold dulu karena kita harus break dulu. Biar semakin penasaran, mungkin kita akan melanjutkan seperti bagaimana juga mungkin strategi ya Bu dari calon pemimpin perempuan sendiri dalam juga mungkin mendekati para atau mendapatkan suara pemilih pemula seperti itu. Kita akan kembali setelah break sebentar lagi mendengar, dan Anda masih bisa bergabung. Stay tune terus di 101,3 Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi mendengar, dan masih kembali lagi bersama saya Pelogia Suparman dan Ibu Erlina beserta Ibu Nurul. Selamat pagi sekali lagi ya ucapkan untuk kedua ibu-ibu berdaya ini ya. Semoga terus bisa memberikan juga influence-nya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para perempuan. Dan tadi sebelum kita break, dia mungkin mau sedikit mengingatkan lagi untuk Anda pendengar, kalau mau bergabung juga memberikan aspirasi mungkin atau pertanyaan dan lain sebagainya, bisa langsung bergabung di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm atau juga di nomor WhatsApp 0818621013. Dan bahkan sebelum break kita juga sempat dibahas sedikit sama Ibu Nurul tentang bagaimana mungkin menjadi salah satu cara atau strategi ya, bagaimana misalkan kandidat perempuan atau para pemilih perempuan ini untuk bisa lebih realistis lagi, lebih logis lagi dalam memilih perempuan atau keterlibatan perempuan dalam bidang-bidang legislatif dan juga lain sebagainya. Tapi kalau Gia sendiri lebih penasaran lagi Bu, kepada Ibu Erlina mungkin ya, sebagai perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, seperti apa sih Bu sebetulnya strategi calon pemimpin perempuan itu dalam bisa mendapatkan suara pemilih pemula? Ya, yang jelas harus jadi caleg tadi ya, masuk sebagai caleg. Kemudian untuk bisa memenangkan pemilu itu memang membutuhkan effort yang sangat besar gitu. Jadi meskipun itu perempuan, tapi kan perempuan tetap harus fight sama-sama dengan laki-laki ya, artinya memperebutkan suara gitu. Sehingga sangat dibutuhkan untuk pertama adalah manajemen. Bagaimana mengelola kampanye, bagaimana mengelola pemilih, bagaimana mengatur waktu, bagaimana terkait dengan pembiayaan untuk berkampanye dan sebagainya. Sehingga butuh manajemen. Kemudian ya harus siap dengan fisik yang kuat juga karena dalam rangka berkampanye dengan waktu yang sangat terbatas, itu kan kemudian membutuhkan tenaga waktu yang begitu intensif sekali gitu, nggak ada jeda istilahnya gitu, sehingga memang membutuhkan juga tubuh yang tangguh, yang kuat gitu, untuk kemana-mana, untuk sampai malam dan sebagainya tadi. Nah untuk itu juga butuh manajemen keluarga yang bagus juga gitu ya. Sehingga kemudian bisa mensepakati pengaturan-pengaturan di dalam keluarga dengan suami, dengan anak dan sebagainya, sehingga bisa meluangkan banyak waktu, energi untuk berkampanye, gitu istilahnya. Itu kan berarti butuh kesepakatan di dalam keluarga ya. Kemudian juga harus punya kemampuan melihat situasi. Artinya isu-isu apa yang harus diangkat gitu ya, yang menarik untuk diangkat gitu, sehingga menimbulkan ketertarikan calon pemilih untuk memilih. Namanya aja memperebutkan suara gitu ya. Jadi memang harus bisa meraih simpati gitu kan. Sehingga isu-isu menarik harus di mana isu menarik itu dilontarkan, melalui cara komunikasi apa, saluran komunikasi yang bagaimana, itu kan harus dipertimbangkan. Otomatis yang seperti itu kan membutuhkan kepintaran ya, kecerdasan gitu, untuk menciptakan situasi maupun meraih kesempatan-kesempatan situasi-situasi tertentu untuk kemudian bisa mengambil keuntungan dari itu. Kemudian juga harus punya kemampuan juga bagaimana cara berkomunikasinya. Dengan target audiens yang seperti apa, segmentasi usia yang seperti apa, laki-laki atau perempuan dan sebagainya, itu kan harus dipertimbangkan. Sama seperti kalau jualan produk lah, ini kan juga jualan produk ya, itu supaya kemudian dibeli begitu kan. Nah, sehingga ya kemampuan-kemampuan itu yang harus dikuasai dan dilaksanakan. Kemudian juga harus
mau belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah maju gitu, maupun dari pengalaman-pengalaman yang sudah jadi juga gitu. Artinya apa saja sih sebetulnya trik-trik gitu ya, tips-tips gitu untuk bisa memenangkan. Nah, itu kan harus belajar. Nah, sebetulnya hal-hal seperti itu juga terbantukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh dinas juga melalui kerjasama kami dengan KPPI. Nah, itu kan memberikan edukasi-edukasi pada tokoh-tokoh perempuan yang kalau ini jauh hari sebelumnya kemarin ya, itu yang kira-kira punya kemampuan, kompetensi untuk kemudian akan dipilih untuk maju gitu ya, ataupun yang mencalonkan diri untuk nantinya maju. Itu juga diberikan edukasi-edukasi pengetahuan-pengetahuan terkait dengan hal itu, termasuk diantaranya bagaimana cara mengamankan suara. Nah, seperti itu juga diajarkan lah gitu, dan didatangkan sebagai narasumber juga yang sudah pengalaman dengan itu, sehingga kemudian itu bisa dipelajari. Hal-hal yang belajar bersama ini itu yang kemudian juga nantinya diharapkan kemudian bisa membantu untuk memenangkan gitu. Iya. Ini juga menjadi strateginya cukup panjang. Ini juga sejalan tadi yang sudah diberikan pendapatnya dari Ibu Nurul juga, bagaimana misalkan isu-isu tersendiri juga harus bisa kita pilih dengan cermat ya Bu. Betul. Ya, itu. Nah, termasuk membuat citra diri itu sangat penting gitu. Nah, sehingga kemudian berbeda dengan yang lain. Jadi apa yang diusung, citra dirinya seperti apa, cara berkomunikasi seperti apa, kan kemudian ada hal-hal yang spesifik, unik begitu ya, yang membedakan dengan yang lain. Itu kan kemudian gampang diingat oleh calon pemilih ketika nantinya kemudian memilih. Ya hampir sama lah dengan jualan produk gitu ya, branding lah istilah, branding diri gitu. Betul. Itu menjadi salah satu amunisi mungkin yang paling utama. Nah, ini juga sejalan Bu dengan apa yang sudah disampaikan, dan ini juga sudah ada masuk pertanyaan di Instagram dari @dedibaskara_adi Bu, mengenai sebenarnya tantangan perempuan di jelang tahun politik itu seperti apa. Kemudian juga apa yang bisa dilakukan untuk mereka supaya tidak terjebak politik identitas. Karena kembali tadi bagaimana effortnya cukup luar biasa ya Bu, tentang kesepakatan misalkan, apalagi untuk dirinya yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi satu tantangan dari tantangan-tantangan lainnya. Atau mungkin dari Bu Nurul sudah punya juga mungkin data-data mengenai tantangan-tantangan lainnya Bu? Ini lebih ke tantangan pemilihnya ya. Oke. Tantangan perempuan, pemilih perempuan itu lebih ke menentukan pilihan secara rasional gitu ya. Dan datang dari diri mereka sendiri. Itu yang agak sulit gitu ya seringkali, karena budaya patriarki kita itu memang kuat dan kental, sehingga banyak perempuan itu tidak mampu dan tidak berani gitu ya menentukan pilihan politik, karena politik itu dianggap atau identik dengan maskulin gitu ya, kegiatan-kegiatan yang maskulin gitu, sehingga perempuan tidak punya suara sendiri. Misalnya ya sudah ikut apa kata suami, kemudian ikut kata keluarga, bapak, yang referensinya itu adalah referensi laki-laki gitu ya. Nah, itu masih menjadi tantangan di masyarakat kita ya, bagaimana membuat pemilih perempuan itu bisa menentukan pilihan secara sadar dan rasional. Nah, program-program penguatan perempuan real dibutuhkan gitu ya. Termasuk pendidikan politik gitu, pendidikan politik bagi perempuan. Untuk perempuan, pemilih pemula perempuan itu sebenarnya karena biasanya anak muda itu lebih melek teknologi, mereka digital native gitu ya. Program-program ini sebenarnya alternatifnya lebih banyak dilakukan gitu. Anak sekarang ini kan kalau dia butuh sesuatu itu kan tanyanya ke Google gitu ya, atau dia searching sendiri. Orang searching artis Korea aja pinter banget kan. Nah, kalau anak muda ini bisa misalnya diarahkan nanti di tahun politik ini, anak muda perempuan ini gimana caranya mereka tahu siapa yang akan mereka pilih secara aktif. Teman-teman muda perempuan ini bisa searching gitu ya, searching calon mereka, pilihlah calon perempuan gitu ya, bagi pemilih pemula perempuan ini untuk memilih juga calon perempuan, karena yaitu tadi ya, dengan afirmasi 30% aja tidak pernah terpenuhi gitu ya. Yang terakhir kemarin secara angka nasional juga sekitar 20-an sekian persen gitu. Jadi memilih juga calon perempuan, karena
diasumsikan calon perempuan akan menyuarakan isu-isu perempuan, kemudian menilik tadi kampanyenya seperti apa gitu ya, menilik program-programnya seperti apa. Kalau kemudian dia mengusung isu-isu toleransi, artinya dia tidak mencalonkan diri dengan atribut-atribut identitas tertentu gitu ya. Itu yang tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana menjawab tantangan politik identitas ini dimainkan dalam pemilu. Jadi kita lihat kalau mereka itu menyuarakan isu-isu toleransi, itu masuk kandidat gitu ya. Catatan itu Bu ya. Iya. Dicatat turun. Atau menyuarakan isu-isu kaum minoritas, misalnya kelompok difabel, kelompok miskin, perempuan-perempuan yang tidak punya privilege sosial, itu masuk kandidat. Menyuarakan isu lingkungan itu masuk kandidat. Gitu. Jadi mulailah dari sekarang yang mau maju caleg itu memperbaiki CV-nya. Perbanyak menjadi narasumber juga di seminar-seminar dan sebagainya ya, termasuk di talk show seperti ini untuk bisa masuk di CV gitu kan. Ini juga menjadi salah satu cara ya tentunya ya, karena nanti akan dicari oleh para pemula-pemula ini gitu. CV-nya masing-masing tadi. Betul. Caranya dengan cara digital juga mungkin untuk menyerbu para digital native ini. Nah, ini cukup menarik sekali tentang bagaimana misalkan catatan tantangannya, salah satunya mungkin memang budaya patriarki ya Bu, yang memang ini masih menjadi PR besar di Indonesia, tapi tentunya bukan hal yang tidak mungkin untuk kita selesaikan gitu. Tapi ini masih banyak juga yang perlu kita bicarakan. Salah satunya karena tadi sudah membicarakan tentang pemilihan tema mungkin ya Bu, tema atau isu yang diangkat. Ini juga ada satu respon Bu dari salah satu pendengar, ada Mas Dewa, katanya harusnya ada tema kampanye khusus buat perempuan, misal soal stunting di sekitarnya. Nah, tapi kalau Gia sendiri akhirnya atau juga mungkin banyak juga yang berpendapat, apakah kalau misalkan adanya kategorisasi isu itu malah mempersempit kembali situasinya? Ini mungkin kita hold dulu Bu jawabannya. Kita break dulu biar lebih banyak lagi nih. Biar panas juga. Betul, lebih panas lagi. Dan juga tentunya pendengar, Anda kalau mau bergabung bisa, sekali lagi masih banyak banget waktunya. Kita masih tunggu sampai dengan jam 10. Bisa langsung bergabung di nomor 0818621013 atau juga bisa di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi dan kembali lagi bersama saya Pelugus Warman. Gue ucapkan selamat bergabung. Mungkin untuk Anda yang sudah bergabung dari jam 9 atau baru saja nih bergabung di 40 menit lebih dari jam 9, Gue masih bersama Ibu Erlina dan juga Ibu Nurul, yang mana obrolannya semakin menarik sekali tentang bagaimana power perempuan ini bisa sekali kita coba lihat dari berbagai sisi. Tidak hanya misalkan secara langsung, kasat mata, atau juga di sosial media ya. Betul Bu, seperti itu. Bahkan juga mungkin tadi ada tim kami yang semoga tidak terpojokkan dengan keberadaan 3 perempuan pagi hari ini, yang juga ternyata sudah banyak mengundang apresiasi atau juga aspirasi daripada masyarakat yang sudah bergabung di Instagram @starjogjafm atau juga di nomor WhatsApp 0818621013. Mungkin sebelum kita lanjutkan mendengarkan jawaban yang tadi Bu, tapi dia mau melontarkan lagi pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa dicatat dulu atau mungkin diingat-ingat lagi. Jadi memang ini masih banyak juga yang akhirnya berpendapat seperti sebenarnya tantangan yang dihadapi para caleg perempuan tuh agar dipilih itu seperti apa, seperti itu. Mungkin tadi kan baru tantangan strateginya seperti itu Bu. Kemudian kalau misalkan yang dihadapi secara langsung seperti apa, karena memang jumlah calon perempuan kan sebenarnya banyak yang juga masuk, tapi ternyata tingkat keterpilihannya masih belum menggembirakan, karena tadi juga di DI baru 20% seperti itu dan lain sebagainya. Tapi kita akan hold dulu itu karena masih harus diproses. Biar lebih greget lagi mendengar, kita akan kembali seperti tadi mengenai seperti apa sih Bu upaya mungkin ya kalau dari pemerintah sendiri, upaya apa yang dilakukan agar indikator-indikator ini bisa terpenuhi nih dari entah itu para pemilih pemula atau para calon perempuan sendiri, karena ini juga sejalan dengan pertanyaannya dari salah satu pendengar kami di Instagram @starjogjafm. Monggo Ibu. Iya, jadi kami dua-duanya kami garap, baik yang masyarakat pemilih begitu, penyadaran terkait dengan harus memilih yang seperti apa, gitu, sebaiknya memilih seperti apa, harus memperhatikan apa saja di dalam memutuskan untuk memilih dan sebagainya, juga terhadap calon-calon caleg gitu kan belum ada ini ya, buat calon-calon, artinya tokoh-tokoh perempuan yang kemudian potensial untuk maju sebagai caleg. Nah, itu kami ada program-program dalam rangka untuk pelatihan-pelatihan, kemudian diskusi-diskusi untuk membuka wawasan, termasuk diantaranya penyadaran-penyadaran tentang politik begitu, kemudian tentang
perencanaan penganggaran dan sebagainya. Kemudian juga trik-trik tadi ya. Itu juga termasuk yang diberikan gitu oleh narasumber-narasumber yang memang sudah pengalaman, yang sudah tahu, sudah paham gitu. Sehingga ini diharapkan memperkaya nantinya ketika mereka misalnya maju sebagai caleg gitu. Artinya sudah paham duluan medan apa sih yang mau dimasuki gitu. Termasuk tadi itu terkait dengan manajemen keluarga. Itu juga termasuk yang kemudian harus diajarkan gitu. Bagaimana harus bernegosiasi di dalam keluarga untuk memutuskan maju sebagai caleg. Kemudian bagaimana keputusan-keputusan terkait dengan pembiayaan itu harus disampaikan, diputuskan, disepakati gitu ya. Nggak boleh kemudian menimbulkan konflik gitu. Karena maju caleg itu ya harus bersama-sama satu keluarga, tidak hanya satu individu tapi satu keluarga gitu. Karena sangat mempengaruhi berlangsungnya sebuah keluarga itu gitu. Ya dari sisi pembiayaan juga termasuk tidak sedikit kan untuk kemudian bisa melakukan kampanye dengan baik begitu. Sehingga hal-hal seperti yang harus dikuasai dan kemudian dilaksanakan. Nah kebetulan juga karena kami ada program-program dalam rangka untuk mengenalkan para tokoh perempuan gitu ya. Itu juga kami lakukan sehingga supaya yang mau maju ini dikenal gitu. Nah, nanti ketika sudah ada di dalam daftar caleg misalnya, kami ulangi lagi gitu untuk menginformasikan. Artinya menginformasikan ya, kami tidak ikut berkampanye kan dalam hal ini. Tokoh-tokoh perempuan yang maju sebagai caleg itu siapa saja. Artinya semua partai gitu. Itu siapa saja sehingga masyarakat kemudian bisa stalking mulai gitulah ya. Mulai mencari tahu masing-masingnya gitu. Walaupun beberapa informasi nanti kami sampaikan juga gitu. Tapi untuk lebih secara detailnya bagaimana kiprah mereka, sedalam apa sih mereka masuk dalam isu-isu tertentu sesuai dengan apa yang diminati oleh calon pemilih, itu kan biar pada di stalking sendiri atau dicari-cari sendiri infonya begitu. Seperti itu salah satu dorongan kami. Kemudian juga menampilkan dalam diskusi-diskusi, tapi tanpa kecuali ya, karena kami kan tidak ingin ikut mempengaruhi gitu kan, sehingga itu yang kami sampaikan. Meskipun sebetulnya selain yang perempuan, sebetulnya anggota-anggota DPR kita yang laki-laki pun itu sudah banyak juga jumlahnya yang juga sangat paham tentang kesetaraan gender. Termasuk memperjuangkan juga, artinya tidak hanya perempuan sebetulnya. Tapi ini karena dalam rangka afirmasi ya, sehingga untuk yang tokoh-tokoh perempuan ini kami tampilkan, kami unggulkan lah istilahnya itu untuk kemudian lebih dikenal begitu. Itu jadi salah satu program utama juga ya, bagaimana misalkan untuk memberitahukan lebih banyak lagi siapa saja caleg perempuan seperti terhadap itu. Masyarakat calon pemilih terutama yang perempuan, itu juga kami ada program-program untuk lebih menyadarkan, sehingga nanti ketika mereka mau memilih itu sudah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian selain itu yang kayaknya nggak ada hubungannya tetapi sebetulnya ada hubungannya, itu peningkatan ekonomi perempuan. Program-program kami untuk peningkatan ekonomi perempuan, keberdayaan ekonomi. Itu juga sangat bisa mempengaruhi nantinya calon-calon pemilih di dalam memutuskan pilihannya. Kalau selama ini mungkin di pemilih-pemilih sebelumnya gitu, mungkin saja para perempuan masih mengandalkan laki-laki gitu untuk memberikan pilihan memilihnya. Tetapi tampaknya di era-era sekarang, apalagi setelah pandemi COVID ini, di mana kemampuan atau literasi digital perempuan itu meningkat dengan tajam. Kemudian juga di mana keterlibatan perempuan di dalam ekonomi itu semakin menguat, sehingga kemudian itu menurut saya nanti akan berpengaruh sangat positif di dalam kemampuan memilih. Artinya keberdayaan secara ekonomi, literasi yang sudah melek gitu, itu sangat bisa mempengaruhi pilihan. Tidak lagi mengandalkan pada suami untuk memilih caleg mana yang akan dipilihnya. Bahkan kemudian perempuan sangat mungkin juga bisa mempengaruhi anak-anaknya yang mau milih gitu ya, memberikan pengetahuan gitu untuk memilih yang mana gitu. Itu juga sangat mungkin dilakukan, sehingga 2024 ini saya kok agak-agak optimis gitu, perempuan bisa lebih meningkat. Keterwakilannya di parlemen. Amin ya, semoga ini juga menjadi satu kenyataan yang bisa kita mungkin nanti banggakan, dan bahkan juga menjadi satu pemulaan bagaimana kita juga bisa terus meneruskan informasi-informasi atau pengetahuan terhadap para pemilih pemula di tahun-tahun berikutnya. Dia mau beralih dulu ke Bu Nurul ini mengenai tadi Bu, kiranya kalau tadi pemilihan isu ini apakah
tepat dilakukan untuk para calon legislatif perempuan atau sebetulnya harusnya diluaskan saja seperti itu, Bu? Soal ini lebih ke kualitas ini ya, kualitas isu apa yang mau dibawa, diangkat oleh caleg perempuan gitu ya. Tapi sebenarnya ada satu elemen yang jangan dilupakan, yaitu adalah partai gitu ya. Bagaimana partai politik ini bisa mendorong caleg perempuan yang memiliki kualitas gitu ya. Tidak hanya sekedar perempuan selebritis misalnya tanpa ada kejelasan kampanye atau isu apa yang mau mereka angkat gitu, atau incumbent gitu ya, politik dinasti misalnya anaknya siapa, cucunya siapa, istrinya siapa gitu, sehingga kemudian memilih calon perempuan yang memang punya kapasitas gitu ya dan kemampuan politik, sehingga ketika dia membawa keluar isu-isu kampanyenya itu adalah isu-isu yang kemudian tidak hanya sekedar mengisi jumlah keterwakilan perempuan gitu ya, tetapi juga mengisi kualitas perempuan yang masuk di dalam parlemen gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengisi jumlah 30%-nya. Nah, caleg perempuan bisa memanfaatkan semua lini gitu ya, semua lini dan metode untuk mengkampanyekan mengkampanyekan tujuan-tujuan politik mereka gitu ya, bisa lewat kegiatan ibu-ibu, aktivisme, bisa lewat sosial media. Betul. Nah, ketika kemudian suara perempuan ini banyak didengar, saya kira pemilih perempuan juga punya banyak alternatif gitu. Tadi yang disampaikan Bu Erlina soal literasi digital perempuan itu sangat menentukan gitu ya. Kalau perempuan bisa mengakses teknologi dengan baik, dia bisa menyampaikan aspirasi dan bisa menerima aspirasi dari perempuan yang lain, sehingga bisa searching sendiri tadi ya. Atau kalau ada caleg perempuan yang mau maju, dia juga bisa memulai dari membangun sosial medianya menjadi seperti apa gitu ya. Sehingga sosial media kita menjelang kampanye, menjelang tahun politik ini jangan sampai banyak diisi oleh buzzer-buzzer saja gitu ya, tetapi diisi juga oleh dialog-dialog politik yang kontributif gitu ya, terhadap tadi peningkatan pemilih rasional gitu, dan juga memilih perempuan, memenuhi kuota afirmasi perempuan dalam parlemen, tetapi tidak hanya sekedar simbol perempuannya saja, tetapi juga kualitasnya. Betul sekali itu ya. Ada cara lain sebetulnya, bukan hanya bagaimana keterhadiran fisik mungkin ya Bu, atau tapi juga kualitas dan juga soulnya benar-benar berpadu dalam situasi atau jelang politik, tahun politik di 2024. Dan ini juga Bu sebetulnya menarik sekali juga. Ini ada yang bergabung bersama kami di Instagram dari Endang Trikaeksi. Karena di samping budaya patriarki, apakah kenapa perempuan itu sulit untuk masuk atau diminati di dunia politik? Apakah juga karena perempuan ini sulit berbohong atau pencitraan yang dalam dunia politik itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin dibutuhkan dalam tanda kutip ya Bu. Maaf juga karena hingga saat ini nih aspirasi dari masyarakat kita katanya, apakah sudah ada nih yang benar-benar menepati janji-janji politiknya? Itu seperti apa Bu mengenai brand image tadi itu? Mungkin ada beberapa image-image yang melekat pada perempuan ya, termasuk diantaranya perempuan itu jujur gitu ya. Sehingga kalau harus masuk terjun ke politik, yang dikatakan politik itu kotor, politik itu memerlukan rekayasa-rekayasa dan sebagainya. Itu ya sebetulnya keperempuanan yang melekat pada perempuan itu bisa digunakan sebagai daya dorong ataupun keunggulan tertentu gitu untuk memenangkan perlombaan gitu, kompetisi gitu ya. Betul. Jujur itu juga sesuatu yang bagus juga gitu. Apalagi kalau kemudian menyampaikan hal-hal yang menarik, yang sedang in gitu ya, yang sedang viral dibahas dan sebagainya, dari sisi yang benar gitu. Kemudian juga bagaimana itu digunakan untuk menyadarkan orang-orang untuk kemudian bisa mendukungnya juga gitu. Maka memang penting branding itu kemudian benar-benar digosok begitu ya. Pencitraan itu tadi dengan sebenar-benarnya, artinya dengan penuh kejujuran juga gitu. Dan ini juga sekaligus bisa kampanye bahwa negara kita itu perlu kejujuran loh. Ada banyak hal
yang terjadi yang sekarang juga gitu, viral banget gitu, itu berawal dari ketidakjujuran kan. Maka pemimpin-pemimpin perempuan yang banyak yang jujur ini itu juga menjadi satu keutamaan sendiri untuk dipilih gitu. Apalagi mereka ketika kemudian dipilih memperjuangkan apa yang sudah dikampanyekannya dengan baik dan benar, dan kemudian tersampaikan juga apa yang dilakukan itu kepada masyarakatnya, terutama masyarakat pemilihnya, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap para pemimpin perempuan untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Itu menjadi penting juga. Oke, ini juga ternyata justru kejujuran itu yang bisa kita ulik ya, bagaimana sifat-sifat perempuan yang misalkan feminitas atau lain sebagainya, ternyata ini lebih bisa menjadi poin utama bagaimana politik Indonesia juga bisa dikembangkan lebih jauh. Tapi ini juga Bu, mengenai ada salah satu pendapat juga dari masyarakat, ada salah satunya yang gabung di Instagram dari @dennugi martoatmojo, katanya karena tadi kita sempat bahas tentang stigmatisasi perempuan atau emak-emak, yang katanya emak-emak berpolitik itu menarik, bahkan kadang malah lebih fanatik dan loyal. Itu gimana Bu kalau dari sisi sosiologi dan masyarakat ya Bu? Ya, memang kita harus banyak ini ya, stigma gitu ya. Kita harus banyak membongkar stigma-stigma yang ada di masyarakat, termasuk tadi bahwa politik itu kotor, politik itu pencitraan, itu adalah stigma politik yang harus kita patahkan gitu ya. Karena ya politik itu adalah tidak hanya patriarkis gitu ya, tidak hanya bukan aktivitas maskulin. Politik itu adalah kepentingan semua pihak yang baik laki-laki atau perempuan, supaya aspirasi-aspirasi mereka sebagai citizen itu didengar gitu ya. Dan termasuk juga tadi ya bahwa banyak sekali stigma-stigma yang terkait dengan perempuan dan politik gitu, misalnya bahwa perempuan itu fanatis dan sebagainya. Dari sini kita perlu membongkar stigma bahwa perempuan ketika berhadapan dengan politik, memilih di dalam pemilu juga bisa rasional loh gitu. Karena ya manusia itu nggak laki-laki dan perempuan selalu punya sisi rasionalitas gitu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa laki-laki rasional, perempuan emosional, itu stigma gitu. Nah, di sini yang kita perlu bongkar. Nah, dengan literasi gitu ya, literasi politik perempuan itu adalah langkah yang penting untuk membuka mata perempuan juga bahwa politik, berkontribusi dalam politik itu sesuatu yang harus dilakukan juga oleh perempuan gitu. Sehingga perempuan juga membuka diri untuk secara aktif mencari tahu siapa calon yang akan mereka pilih, secara aktif dan independen gitu ya, memilih, tidak dipengaruhi oleh keluarga, tidak dipengaruhi oleh politik identitas, tidak dipengaruhi oleh fanatisme buta dan sebagainya. Sehingga di sini memang benar-benar perempuan bisa memilih sesuai dengan pertimbangan baik dan buruk yang dasarnya memang rasionalitas, bukan pada faktor-faktor yang lain begitu. Setuju Bu. Karena memang bagaimana sisi maskulinitas dan feminitas itu harusnya seimbang ya di setiap manusia itu sendiri, karena memang bagaimana tidak ada yang lebih dominan atau ini yang akhirnya juga membuat adanya budaya-budaya lain seperti salah satunya patriarki seperti itu. Dan ini cukup menarik sekali Bu, walaupun waktunya sudah mepet banget. Mungkin dia langsung aja ke kira-kira ada nggak closing statement dari Ibu Erlina sendiri, dari Departemen, maksudnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengadilan Penduduk, kemudian juga dari Ibu Nurul sebagai mungkin perempuan juga melihat bagaimana perempuan dan jelang tahun politik ini. Silakan Ibu. Ya, karena kita perempuan ya. Tadi sudah disampaikan juga banyak hal gitu. Pertama adalah mari kita bersama-sama mengasah rasionalitas kita gitu ya. Untuk nantinya sebagai pemilih gitu. Sebagai pemilih kemudian bisa menentukan pilihan dengan mengedepankan sisi rasionalitas gitu. Itu ada banyak hal kelemahan yang nantinya kemudian bisa kita sisihkan gitu. Termasuk politik identitas tadi. Artinya kita juga tidak akan termakan hoax yang berseliweran nantinya. Betul. Mungkin gitu. Sehingga sisi rasionalitas kita itu tetap masih akan menguntungkan kita. Kemudian yang kedua, bagi para caleg, terutama caleg perempuan yang nantinya berlaga di pileg begitu, untuk memulai lebih awal gitu,
pencitraan atau membranding dirinya itu, kemudian ditaruh di medsosnya masing-masing dan sebagainya, sehingga nanti begitu sudah diumumkan itu para calon pemilih nyari CV-nya itu bisa kemudian dengan gampang ditemukan dan menarik gitu ya, untuk kemudian dipilih itu. Maka segeralah itu untuk kemudian juga tampil di mana-mana gitu, nyicil. Sudah mulai nyicil. Iya, kemudian gunakan teknologi dengan baik. Medsosnya dimainkan semua gitu. Kemudian perbaiki cara berkomunikasi sesuai dengan segmen-segmen yang nanti akan dibidik gitu. Dan segeralah belajar untuk isu-isu viral apa sih sekarang yang menarik gitu, sehingga nanti di dalam berkampanye itu menarik perhatian calon-calon pemilih. Itu mungkin Mbak. Siap, terima kasih, langsung kita catat. Kalau ketinggalan mungkin nanti langsung bisa lihat lagi di YouTube kami di starjogja.com. Kemudian dari Ibu Nurul sendiri seperti apa Ibu? Ya, untuk perempuan-perempuan Indonesia yang mendengarkan ini ya, marilah kita mulai break stigma gitu ya, break the stigma, membongkar stigma bahwa politik itu bukan sesuatu yang maskulin, dia bukan dominasi laki-laki saja. Kita perempuan adalah juga citizen, kita adalah warga negara yang punya hak-hak politik, bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan politik kita. Dan mari menjadi pemilih perempuan yang cerdas gitu ya, menjadi pemilih perempuan yang tidak hanya memilih calon karena mendapat pengaruh atau karena atribut-atribut mereka, itu atribut-atribut identitas, tetapi sebisa mungkin juga kita mencari tahu gitu ya, siapa yang akan kita pilih. Dan karena banyak perempuan sekarang juga sudah bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, mari kita manfaatkan teknologi itu untuk mengedukasi diri dan lingkungan sosial kita ya, agar bisa banyak sekali hal yang perlu kita kita patahkan. Betul. Stigma-stigma di masyarakat ini, sehingga ya itu tadi mengantarkan pada pemilih perempuan yang rasional di dalam pemilu mendatang. Iya, dan pilihan Anda menentukan kemajuan bangsa. Gitu kan? Perlu dicatat nih, pemilihan Anda adalah menentukan kemajuan bangsa juga ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas sharingnya, atas ilmunya juga, pengetahuan dan segala programnya. Diucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Kita semoga bisa berjumpa lagi Bu di lain kesempatan dengan tema-tema perempuan lainnya mungkin. Terima kasih kembali. Terima kasih Mbak Gia. Terima kasih. Selamat siang semua pendengar Star FM. Baik, terima kasih untuk Ibu Erlina juga Ibu Nurul. Kepada Anda pendengar, seluruh pendengar Star FM yang juga sudah bergabung baik di nomor WhatsApp ataupun di Instagram, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan juga semoga apa yang kami berikan juga bisa bermanfaat tentunya, dan juga bisa membuka pikiran kita selaku masyarakat Indonesia, terutama para perempuan. Untuk itu saya pamit, Pelogia Suparman, dan tentunya juga kita akan berjumpa di program dan juga lain halnya di 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound.